say you're sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Manana Reni, kelas 12 MPK 4, jurusan Manajemen Perkantoran. Yang terhormat Ibu selaku pemimpin PKL dan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya di kantor BKPSDM Kota Payakumbuh, periode bulan Januari hingga Mei tahun 2024. Paparan ini akan saya sampaikan dalam 3 bagian, di mana saya akan menjelaskan terkait deskripsi kantor, tugas yang dilakukan serta hasil yang didapatkan. Yang pertama yaitu profil kantor BKPSDM dengan nama instansi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang beralamat di Jalan Jambu, Kelurahan Kotokocek, Kubu Tapak Rajo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah pegawai sebanyak 30 orang. Selanjutnya, gambaran umum kantor BKPSDM. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini merupakan salah satu lembaga instansi pemerintah di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, yang menyelenggarakan program pelayanan perangkat daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. BKPSDM merupakan unsur penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah. Selanjutnya, visi dan misi kantor BKPSDM. Kantor BKPSDM memiliki visi yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas. Dengan misi yang pertama, meningkatkan kualitas dan kapasitas BKPSDM untuk mendorong profesionalisme PNS. Yang kedua, yaitu meningkatkan kualitas layanan kepegawaian yang didukung dengan sistem informasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi. Yang kedua, bidang pengadaan, mutasi, dan perbantian. Bidang ini membawahi 3 subbidang. Yang pertama, subbidang data dan informasi. Kedua, subbidang pengadaan dan pemberhentian. Ketiga, subbidang jabatan dan kepangkatan. Ketiga, ada bidang pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja aparatur. Bidang ini juga membawahi 3 subbidang. Yang pertama, subbidang pembinaan aparatur. Yang kedua, subbidang pengembangan dan kesejahteraan. Dan subbidang pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya yaitu posisi penempatan. Saya ditempatkan pada bidang pengembangan kompetensi penilaian kinerja aparatur. Di bidang ini memiliki tugas dalam melakukan pelayanan cuti, pelayanan izin belajar, pelayanan rekomendasi seleksi tugas belajar, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, serta pelayanan penerbitan. Kemudian aktivitas selama PKL. Aktivitas yang saya lakukan selama PKL adalah yang pertama, mengelola dan memproses dokumen cuti PNS. Dokumen cuti tersendiri merupakan surat yang dibuat sebagai bentuk pemberitahuan dan permohonan izin kepada perusahaan agar dapat diberi izin untuk tidak masuk bekerja. Terdapat 6 jenis cuti. Yang pertama ada cuti tahunan, kedua cuti sakit, ketiga cuti karena alasan penting, keempat cuti besar, kelima cuti melahirkan, dan keenam cuti di luar tanggungan negara. Yang kedua yaitu melakukan perlengkapan data. Perlengkapan data yang dilakukan ini seperti perlengkapan data cuti, di mana data cuti yang ada pada buku registrasi cuti akan direkap menggunakan Microsoft Excel. Begitu juga untuk data TPRA, di mana data-data yang telah dikirimkan oleh OPD tertentu akan direkap menggunakan Microsoft Excel tersebut. Ketiga, pemberian nomor pada surat keluar. Pemberian nomor ini dilakukan pada saat surat tersebut sudah ditandatangani oleh kepala badan, yang selanjutnya akan dicatat pada buku surat keluar, kemudian diberi nomor, stempel, serta tanggal surat. Yang keempat, yaitu menggunakan mesin-mesin kantor. Mesin-mesin yang digunakan ini seperti mesin fotokopi, printer, komputer, dan lain-lain. Pada saat mengoperasikan mesin kantor tersebut, harus digunakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kelima, yaitu melakukan pengelolaan rapat. Pengelolaan rapat yang dilakukan ini seperti mempersiapkan ruangan rapat, menyusun meja, menyusun kursi, serta menyiapkan konsumsi untuk rapat tersebut. Selanjutnya yaitu hasil yang didapatkan. Yang pertama yaitu meningkatkan keterampilan dalam menggunakan sarana dan prasarana kantor, di mana saya dapat menggunakan prasarana tersebut seperti mesin-mesin kantor sesuai. Yang kedua yaitu menambah wawasan dalam menangani dokumen-dokumen serta penerapan teknologi perkantoran. Seperti pada saat memproses dokumen cuti, saya dapat mengetahui bagaimana awal mula dokumen itu diproses hingga dokumen tersebut disetujui oleh kepala badan. Itu menambah pengetahuan umum dalam dunia kerja, di mana pengetahuan ini seperti pencatatan surat masuk, pembuatan surat sederhana, pengasihan
penitipan surat serta mengetahui macam-macam jenis surat yang ada di kantor tersebut. Baik, dari paparan tersebut dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran di dunia kerja industri adalah suatu strategi yang memberi peluang dalam mengalami proses belajar mengetahui bekerja langsung pada pekerjaan yang sesungguhnya. Dengan adanya praktek kerja lapangan ini, saya dapat merasakan bagaimana pelaksanaan praktek kerja di lingkungan dunia. Baik, demikianlah hasil presentasi praktek kerja lapangan saya.